Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Gemuruh. Langit dan bumi gelap, awan berubah, guntur bergemuruh di langit, dan awan hitam tebal hendak menghancurkan bumi. Bagaimana mungkin itu petaka guntur surgawi? Cusuan menatap langit penuh ketidakpercayaan, wajahnya menjadi sedikit pucat seketika. Kenapa bisa terjadi petaka guntur surgawi? Kenapa tiba-tiba ada petir, guru? Ye Chen di lereng bukit, baru saja akan menyerap aura langit dan bumi, mengalir ke dalam tubuh, tetapi juga terbangun oleh raungan, menatap langit, pemandangan yang begitu besar, dia juga melihat ini untuk pertama kalinya. Itu petaka surgawi. Petaka surgawi. Ye Chen tiba-tiba terkejut, mengingat rahasia yang dia ketahui. Beberapa orang telah lahir dengan kemampuan yang sangat hebat di dunia, sehingga langit pun menjadi iri dan akan menghukum mereka dengan petaka surgawi. Ini petaka surgawi. Ye Chen menatap langit dengan heran. Sejak dia menjadi kultivator, dia telah melihat petaka surgawi untuk pertama kalinya. Pemandangan yang luar biasa, membuat dia menggigil. Ye Chen berkata, siapa yang begitu hebat dan telah menyebabkan petaka guntur surgawi seperti ini guru? Melihat ke langit, Ye Chen membeku. Cusuan berteriak, apa yang kau lihat bodoh, itu adalah petaka surgawi milikmu. Melihat Ye Chen seolah-olah dia baik-baik saja, Cusuan buru-buru memarahi. Apa milikku, aku hanya baru memasuki menerobos ke tahap inti manusia yang payah ini, kenapa aku bisa menimbulkan petaka guntur surgawi guru? Cusuan menjawab, petaka surgawi tidak ditimbulkan berdasarkan kultivasi, melainkan dari bakat seseorang. Kemudian, Cusuan mundur dan menatap Ye Chen dengan tatapan muram. Ye Chen, kau harus pergi menghadapi petaka surgawi itu. Aku juga sebagai guru tidak bisa membantumu. Kau akan hidup jika kau mampu menghadapinya, jika kau tidak, kau akan mati dan tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Ye Chen sangat terkejut sehingga dia berdiri di lereng bukit seperti semut di panci panas. Dia hanya melihat petaka surgawi untuk pertama kalinya, dan dia melihatnya sendiri untuk pertama kalinya. Sial, kalau begitu aku pasti akan mati, aku hanyalah kultivator rendahan yang baru saja menerobos. Cusuan berteriak, kau belum tentu akan mati, petaka surgawi memiliki batas waktu, selama waktu yang ditentukan kau bisa bertahan. Hal yang harus kau lakukan adalah kau harus tetap hidup dan bertahan. Cusuan sangat khawatir setengah mati melihat muridnya akan menghadapi petaka surgawi. Mendengar itu, Ye Chen buru-buru berbalik dan mengeluarkan pedang besarnya, menatap ke langit, dan tidak berani memiliki niat sedikit pun. Boom! Segera, dalam kehampaan, petir pecah. Ye Chen buru-buru mengepalkan tangannya untuk memblokir. Petir itu terbelah tanpa bias di langit. Ye Chen setengah berlutut di tanah setelah terkena petir, dan semburan darah menyembur keluar. Tangan yang memegang pedang tiba-tiba kabur, dan seluruh tubuh terbang keluar. Lereng bukit juga terpotong di bawah guntur dan kilat. Sangat kuat. Ye Chen tampak kaget, dan bangun dengan tergesa-gesa. Boom! Gemuruh. Segera, guntur dan kilat terbelah lagi, dan jumlahnya bukan sedikit, tanpa kecuali, guntur semua berpisah ke arah Ye Chen. Wow! Ketika Ye Chen melihat ini, dia berbalik. Namun, guntur dan kilat yang membelah tampaknya bersifat spiritual. Dimanapun Ye Chen berlari, mereka menebas kemanapun Ye Chen pergi. Sebuah petir menebas,
Ye Chen dibuat terbang oleh petir dan belum mendarat. Sebuah petir menebas, dan dia dipukul lagi, dan tanah pun hancur menjadi lubang besar. Bahkan yang ketiga kalinya, begitu Ye Chen bangun, Ye Chen berlumuran darah. Di kejauhan, Chu Xuan tampak gugup di sini. Dia ingin menyelamatkan muridnya, tetapi menghentikan tubuhnya. Petaka surgawi bukan lelucon. Tidak peduli siapa itu, jika Chu Xuan bergegas, dia juga akan diseret untuk bergabung dengan serangan petaka surgawi. Chu Xuan ingin bergegas, tapi itu pasti akan menyakiti Ye Chen. Petaka surgawi yang dibawa oleh kultivasi yang Chu Xuan punya hanya akan membuat Ye Chen mati. Aku memang telah meremehkan bakatmu bocah kecil. Chu Xuan mengepalkan tangannya dengan erat, dan Ye Chen akan menyebabkan petaka surgawi, yang jauh melebihi harapannya dan mengejutkannya. Kamu harus tahu bocah, dengan kultivasi gurumu ini di tahap Dark Space tidak pernah mengalami petaka guntur surgawi, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja maju ke ranah tahap inti manusia, telah membawa petaka surgawi, jadi aku sebagai guru sangat terkejut bahwa muridku memang sangat berbakat. Aku tidak bisa membantumu, semuanya kuserahkan padamu. Aku tidak bisa maju untuk membantu, Chu Xuan hanya bisa terus mendorong Ye Chen untuk bertahan. Apa? Di kejauhan, suara teriakan Ye Chen datang darinya. Dia terbang di langit, tubuhnya tidak lagi terlihat, dan banyak tulang terbuka, yang menakutkan. Boom! Di atas ketiadaan, guntur menang dan jatuh lagi. Ye Chen berteriak, aku hanya ingin mencapai tahap inti manusia, dan kau ingin menghabisiku wahai petaka surgawi. Aku tidak akan menyerah. Ye Chen sangat marah dan melompat. Api abadi ayo. Dengan raungan keras, Ye Chen memanggil api abadi dan mengubahnya menjadi awan. Ye Chen menginjak awan dengan kakinya, terbang ke langit, tinjunya dipenuhi dengan kebenaran agung. Kecepatan dan kekuatan menyatu, dan puncaknya menghantam dengan cepat. Boom! Sebuah petir menebas, Ye Chen mengepal tinju. Chu Xuan berteriak, apa yang sedang kau lakukan anak bodoh? Tiba-tiba, Ye Chen, yang baru saja terbang ke langit langsung jatuh menghantam tanah menghasilkan lubang besar. Chu Xuan berteriak dengan sangat khawatir, Ye Chen bagaimana keadaanmu? Aku belum mati guru. Di lubang besar, Ye Chen bangkit, dan dengan kutukan keras, sekali lagi melangkah ke langit dengan awan api abadi. Boom! Deru kekosongan adalah petir lain. Hancurlah kau! Ye Chen meraung dan melambaikan tinjunya ke langit. Tiba-tiba, tinjunya meledak dan tubuhnya jatuh seperti pertama kali. Ye Chen jatuh dari kehampaan dan menghancurkan batu besar menjadi beberapa bagian. Selama periode ini, darah disemprotkan lebih dari sekali, dan tulangnya patah. Ye Chen. Di kejauhan, ekspresi Chu Xuan tiba-tiba menjadi pucat, dan kekuatan petaka surgawi jauh melampaui harapannya. Bagaimana mungkin Ye Chen, yang baru saja memasuki tahap inti manusia bisa melawan? Aku masih belum mati. Di lubang besar, cahaya keemasan bersinar, dan Ye Chen menaiki api abadi untuk ketiga kalinya langsung menuju ke langit. Ye Chen meraung, darahnya naik, wajahnya terbakar seperti api, wajahnya yang berdarah, penuh ketegasan, memelototi langit, satu-satunya ki sejati, semuanya dituangkan ke dalam kepalan tangan. Entah kenapa, dia tenggelam dalam keadaan yang indah, dan kebenaran dari tebasan 8 malapetaka masih melekat di benaknya, membuatnya mendidih dengan darah, tak kenal takut, dan peperangan yang sibuk, membuat seluruh dirinya terlihat seperti manusia.
Api yang menyilaukan. Pada saat ini, apa yang disebut petaka surgawi tidak lagi menakutkan seperti yang dia bayangkan, karena dia tidak takut. Satu pukulan dengan cepat menyatu dengan kekuatan, mencampur niat bertarung yang tak terkalahkan dari jurus tebasan 8 malapetaka. Tebasan 8 malapetaka. Dengan raungan Ye Chen, puncak pukulan menghantam dengan keras, menentang guntur dan kilat. Boom! Petir meledak di tempat. Dan tinju Ye Chen berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, seluruh tubuh retak di tempat, api emas di tubuhnya padam, dan Ye Chen jatuh dengan cepat dari kehampaan. Pada titik ini, ketiadaan menjadi sunyi, tanpa kilat dan guntur, tanpa kekuatan kepunahan, awan gelap yang tebal mulai menghilang, dan matahari yang panas telah mentransmisikan melalui bumi. Petaka surgawi sudah berakhir. Chu Xuan melirik ke langit, dan terbang menuju tempat Ye Chen yang jatuh. Segera dia muncul di tepi lubang besar. Di dalam lubang, Ye Chen yang pingsan berbaring di sana, hitam terik, kulitnya hitam, tubuhnya patah, tulang indera yang terbuka di banyak tempat juga gelap. Ye Chen. Chu Xuan muncul langsung di samping Ye Chen, dan kemudian dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan spiritual ke tubuh Ye Chen, hanya untuk melihat Ye Chen masih bernapas, dan kemudian dia merasa lega. Ye Chen, bagaimana keadaanmu? Ye Chen menjawab dengan suara lemas, guru, aku masih belum kalah, kau jangan menindasku lagi. Anak bodoh, Chu Xuan tersenyum dan berkata, aku belum pernah menjumpai seseorang yang masih bersikap sok kuat dalam situasi seperti ini. Tempat ini seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama, pasti orang akan bermunculan melihat adanya petaka surgawi. Chu Xuan memeluk Ye Chen, dan naik ke langit dalam satu langkah, terbang menuju sekte Heng Yue dengan cepat. Hutan monster ini sudah berantakan, tanahnya hitam dan penuh lubang, pohon-pohon yang menjulang tinggi horizontal dan vertikal, dan semuanya terbakar karena petir. Batu-batu yang pecah ada di mana-mana, seolah-olah mereka telah mengalami perang dunia. Segera, ada seorang pria kuat yang datang ke hutan untuk. Itu adalah orang tua. Melihat jubahnya, dia dari sekte Zhengyang. Siapa yang telah menembus petaka surgawi? Orang tua itu melirik hutan yang lumpuh, dan ada kilatan cahaya di mata tua berlumpur itu. Kemudian, wanita cantik paruh baya berjubah muncul di sini. Orang-orang dari sekte Qingyun juga datang ke sini untuk mencari tahu. Pria tua dari sekte Zheng yang melirik wanita cantik paruh baya itu. Kebetulan lewat. Wanita cantik paruh baya itu tersenyum dengan senyum mempesona, dan berkata, Wang Daoyou, kamu tahu siapa yang menembus petaka surgawi? Aku tidak melihat orang itu, mungkin saja dia sudah mati saat melawan petaka surgawi. Wanita cantik paruh baya itu memandang lelaki tua dari sekte Zhengyang, dia masih menginginkan beberapa informasi berguna dari mulutnya. Pria tua dari sekte Zhengyang dengan lembut menggaruk janggutnya dan mengerang sebentar, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu siapa itu. Apakah itu orang dari sekte Heng Yue? Kata-kata wanita cantik paruh baya itu cukup mendalam. Sekte Heng Yue. Pria tua sekte Zhengyang tersenyum tidak setuju. Sekte Heng Yue dapat memiliki orang yang begitu berbakat. Apa kau pikir semua orang sama hebatnya dengan pemilik tubuh roh mistik? Mendengar tubuh misterius itu, wanita paruh baya itu sedikit mengernyit. Pria itu berkata, tunggu saja beberapa hari lagi sekte Zhengyang akan memperlihatkan kehebatan sang pemilik tubuh roh mistik pada kalian semua, dan mata kalian akan terkejut melihatnya. Melihat lelaki tua dari sekte Zhengyang pergi,
Wanita cantik paruh baya itu memancarkan cahaya dingin di matanya, tetapi dia berbalik dan menghilang. Setelah mereka berdua, beberapa gelombang datang ke hutan yang mengerikan ini, baik sebagai orang kuat atau orang kuat yang membina keluarga. Bagi orang-orang yang berkeliaran, ada banyak pendapat dan banyak percakapan, tetapi itu tidak membuahkan hasil. Tersebar secara terpisah. Di sini, Chu Xuan-er telah terbang ke Sekte Heng Yue dengan kecepatan tercepat. Iya, kakak, kamu kembali. Melihat kembalinya Chu Xuan-er, Chu Ling-er melompat keluar, seperti seorang gadis kecil. Namun, ketika dia melihat Ye Chen dibawa oleh Chu Xuan-er, alisnya mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Chu Xuan-er berkata, kita harus pergi ke kolam spiritual dan Chu Ling-er buru-buru mengikuti. Menempatkan Ye Chen ke dalam kolam, Chu Xuan-er buru-buru membuka tas penyimpanan, dan memasukkan beberapa jenis pil dan roh yang mengandung elemen roh yang luar biasa ke dalam kolam. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Chu Ling-er melirik Ye Chen di kolam, dan menatap Chu Xuan-er dengan heran, apa kakak bertemu dengan seseorang yang sangat kuat di tengah perjalanan? Chu Xuan-er menggelengkan kepalanya, dan berkata, sambil menarik aura, muridku ini membawa petaka surgawi setelah menerobos ranah. Apa, petaka surgawi? Chu Ling-er mendengar jawaban kakaknya di samping, dengan ekspresi tidak percaya, kakak, tolong jangan bercanda. Baru naik ke tingkat tahapan inti manusia sudah menimbulkan petaka surgawi, para senior seperguruan kita yang sangat hebat saja belum pernah menimbulkan petaka surgawi. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Chu Xuan-er menjawab. Bagaimana ini mungkin? Chu Ling-er tanpa sadar menatap Ye Chen, yang tidak sadarkan diri di kolam, mulut sedikit terbuka dengan rasa keterkejutan, dan untuk sementara dia tidak bisa berbicara, melihat tubuh Ye Chen, itu memang luka oleh guntur. Tidak bisa membantu tetapi Chu Ling-er hanya merasakan pusing karena keterkejutan. 100 tahun latihan spiritual, peristiwa hari ini memang menumbangkan persepsinya. Dia belum pernah melihat orang melewati petaka surgawi, tetapi siapapun yang melewati petaka surgawi adalah mereka yang memiliki bakat dan kemampuan tinggi dan ini pertama kalinya ada seorang kultivator muda yang baru saja naik ke tahap inti manusia berhasil menimbulkan petaka surgawi bahkan berhasil melewati petaka, yang lebih mengejutkan dalam sejarah dinasti Chu tidak ada seorang pun yang mengalaminya seperti dia. Kakak, bakat yang dimiliki bocah ini benar-benar luar biasa. Melihat Ye Chen di kolam, Chu Xuan-er bergumam, itu mengejutkan yang tidak bisa disembunyikan di mata yang indah. Di sisi ini, Chu Xuan-er sudah berhenti, dan dia menghela nafas lega, untung saja nyawanya dapat diselamatkan. Ye Chen di kolam telah tersapu oleh air beriak dari kolam spiritual, dan setelah dimasukkan oleh banyak ramuan, luka-lukanya pulih dengan cepat. Chu Xuan-er berkata, Ling-er jangan katakan pada siapapun kejadian ini. Apa aku juga tidak boleh mengatakannya pada kakak seperguruan? Chu Ling-er bertanya ragu-ragu. Untuk sekarang sebaiknya kita jangan mengatakan apapun, Chu Xuan-er berbisik, semakin sedikit hal ini diketahui, semakin baik. Kita telah dibuat gempar dengan masalah pil roh keheningan langit, mata-mata dari istana haus darah dan dua sekte lainnya pil roh keheningan langit masih belum ditemukan. Kita harus lebih waspada agar keselamatan Ye Chen dapat terjamin. Selain itu yang terpenting adalah bocah ini ternyata juga seorang alkemis. Chu Ling-er semakin terkejut mendengarkan kakaknya menceritakan bahwa Ye Chen seorang alkemis. Alkemis.
Dia adalah master alkemis, kenapa aku sama sekali tidak tahu soal ini kakak? Chu Xuan'er menjawab, aku juga baru mengetahuinya. Bahkan dia juga memiliki api sejati di dalam tubuhnya. Apa, api sejati? Jelas, Chu Ling'er terkejut lagi, dan menatap Ye Chen di kolam lagi, dan tiba-tiba berkata, kakak, muridmu ini terlalu misterius. Ini sangat misterius. Chu Xuan'er menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik dan menghilang. Aku akan pergi ke Paviliun Pil. Kamu tetaplah di sini untuk menjaganya. Setelah Chu Xuan'er pergi, Chu Ling'er berjongkok di sisi kolam, pipinya tidak bisa membantu bergerak maju, mata indahnya berkedip dari waktu ke waktu, melihat ke atas dan ke bawah pada tubuh Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Ye Chen begitu dekat, sangat hati-hati, dan sadar. Bocah kecil yang telah mengambil keperawanannya ini terlalu mengejutkannya. Tiba-tiba, pipi Chu Ling'er memerah, dan dia sepertinya mengingat malam itu lagi. Demi kakakku, aku tidak akan membunuhmu dulu. Di kolam, luka di tubuh Ye Chen masih cepat pulih. Selain itu, keterampilan pemurnian tubuh berjalan dengan sendirinya, suara tabrakan tulang di tubuh tidak ada habisnya, dan lengannya yang telah hancur oleh guntur tumbuh diam-diam, ketahanan yang menakutkan, rahasia pemurnian yang sombong, sekali lagi Chu Ling'er sangat terkejut. Segera, air kolam berfluktuasi dan beriak keras. Elemen spiritual yang terkandung di dalamnya berkumpul menuju Ye Chen dan diserap oleh tubuh Ye Chen. Kemudian, ada aura langit dan bumi yang kuat, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, membentuk pusaran aura besar, yang dituangkan ke tubuh Ye Chen melalui pori-pori tubuh Ye Chen, disempurnakan oleh api abadi, dan dituangkan ke Dantian. Di Sekte Zhengyang. Sekte Zhengyang, di puncak gunung ada seorang yang cantik, bayangan berkulit putih berdiri di puncak gunung, terselubung dan bermandikan sinar bulan, seperti peri di surga, cerah dan tak bernoda. Orang ini, jika melihat lebih dekat, adalah Jining Xuang. Di belakangnya, seorang murid perempuan berbaju putih naik dari bawah. Pertama, dia memberi hormat-hormat kepada Jining Xuang, dan kemudian berbisik, Saudari Ji, saya sudah mencari tahu, dan di Sekte Heng Yue tidak ada murid yang bernama Chen Ye. Tidak ada. Jining Xuang sedikit mengernyit, suaranya acuh tak acuh dan indah, bergumam, apakah dia berbohong padaku? Chen Ye, kenapa kau tidak memberitahuku nama aslimu? Akan ada kompetisi besar dari 3 sekte. Seperti yang dia katakan, orang itu pasti akan datang. Semoga saja. Jining Xuang berharap bertemu Chen Ye, orang yang sudah menyelamatkan hidupnya.